Selamat pagi Bapak-Bapak, Pagi. saya Ilyas dari Detikom. Tadi kan sudah disinggung juga ya Pak, hasil uji kualitas BBM dari Lemigas sudah keluar dan hasilnya sesuai dengan standar. Tapi Pak mungkin masih ada yang mempertanyakan atau meminta Pertamina untuk melakukan uji coba yang melibatkan pihak ketiga dari lembaga non-independen atau non-pemerintah Pak. Nah mungkin apakah hal ini bakal menjadi pertimbangan untuk dilakukan Pertamina ke depannya demi mengembalikan kepercayaan publik? Terima kasih. Terima kasih Mas dari Detikom. Sudah pasti gagasan ini sangat baik dan kami sambut baik, tentunya dengan adanya pihak ketiga yang lebih independen bisa melakukan uji dengan standar yang lebih bisa diterima. Dalam arti ketika uji dilakukan oleh tim Pertamina ataupun lembaga yang ada selama ini, supaya lebih menambah tingkat kepercayaan masyarakat, kami juga akan melibatkan dari pihak ketiga atau pihak lain. Bahkan keterlibatan masyarakat pun kami dorong untuk sama-sama bisa ikut mengawasi. Karena ini adalah satu hal yang harus sangat transparan. Karena ini adalah menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut hak rakyat Indonesia. Jadi kami akan sangat terbuka dan sangat menyambut baik apabila kita melakukan uji tentunya dengan semakin banyak lembaga-lembaga independen lainnya. Terima kasih. Selamat siang Pak, dengan Eko Pak dari kantor berita Bloomberg. Mau tanya terkait dengan tadi pemerintah meminta produksi crude yang bagian pemerintah untuk diolah di kilang di dalam negeri, tentunya oleh Pertamina. Nah itu apakah sudah semua diserap ya Pak oleh Pertamina? Terus apakah itu artinya jadinya ekspor untuk crude jadi berkurang Pak? Itu terima kasih. Baik, Ibu dari Bloomberg. Betul Ibu, memang kebijakan ini terutama didorong pada saat pemerintahan yang baru, tentunya untuk semaksimal mungkin menyerap semua crude dari dalam negeri. Dengan demikian ketika kita memberikan prioritas untuk pengolahan dalam negeri, sudah barang tentu untuk ekspor kita dikurangi ataupun tidak ada karena kita pakai dalam negeri. Pak Wiko, tambahan Pak Wiko. Baik, tahun lalu ekspor crude kita ada sekitar 70.000 barrel per hari ya. Dan tahun ini kita didukung pemerintah, yang bagian pemerintah sudah didedikasikan untuk kilang. Namun kita masih punya PR untuk bernegosiasi dengan K3AS lainnya yang masih menjual minyaknya ke luar negeri. Tentu saja dengan dukungan pemerintah kita berharap dapat kesepakatan komersial sehingga minyak-minyak ini dapat diolah di dalam negeri melalui kilang kita. Ini tentu saja akan mengurangi impor dari crude dan produk. Demikian. Bapak maaf mau follow up sedikit penjelasan Pak Wiko. Pak, jadi kalau 70.000 barrel per hari ekspor crude itu apakah itu hanya bagian Pertamina atau dari total lifting kita yang sekitar 600.000 itu tinggal 70.000 yang diekspor? Sama jadi sekarang tuh karena kan oke, kalau bagian pemerintah sudah diserahkan ke Pertamina. Liftingnya Pertamina juga tentu diolah sendiri di kilang. Tapi ya tadi Pak Wiko mention ada KKKS lain yang punya bagian mereka juga nih, yang mereka punya hak apakah akan dijual ke Pertamina atau akan dia bawa ke kilang dia di luar negeri. Nah, untuk jatah KKKS ini apakah sudah semuanya terkontrak atau sudah berapa persen sih Pak yang masih ada berapa persenkah yang belum berkontrak dengan Pertamina untuk diolah di dalam negeri? Makasih. Komposisinya kalau dari upstream seluruh produksi minyak dari Pertamina sendiri itu didedikasikan untuk kilang kita ya. Sementara pemerintah mulai tahun ini bagian pemerintah juga didedikasikan ke pemerintah kita.
Sisanya masih ada dari K3S non Pertamina yang memang harus kita dapat sepakati, mungkin kesepakatan komersial agar bisa diproduksi di kilang kita. Demikian. Baik, saya rasa cukup ya teman-teman. Satu lagi terakhir, boleh silakan. Komisi, selamat pagi. Perkenalkan saya Erika dari Harian Kompas. Izin bertanya Pak terkait penanganan kasus di Kejagung. Untuk Pertamina sendiri ada nggak Pak barang bukti mungkin yang diminta Kejagung dan diserahkan oleh Pertamina gitu Pak? Kalau boleh dipublikasikan. Kemudian terkait mungkin untuk Pak Ega ya, untuk share produk RON 92 dan 90 saat ini posisinya berapa ya Pak dibanding SPBU asing gitu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk tadi pertanyaannya barang bukti yang kalau selama ini setelah proses hukum yang berjalan pada saat pemanggilan saksi sebelum-sebelumnya tentunya sudah ada beberapa barang bukti yang dikumpulkan oleh pihak Kejaksaan Agung, antara lain dokumen-dokumen, laptop, handphone, alat komunikasi, itu sudah berlangsung pada saat pemeriksaan sebelumnya. Jadi kalau misalnya nanti dalam perjalanan dibutuhkan tambahan lagi, tentunya kami sangat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan sangat menghormati Kejaksaan Agung dalam proses penegakan hukum ini. Jadi akan kami dukung. Terima kasih. Pak Ega soal stok, Pak. Baik, terima kasih. Terkait produk Pertalite dan Pertamax, tadi ditanyakan market share ya. Pertamina Patraniaga ini melayani BBM dari Sabang sampai Merauke. Tentu market share-nya paling besar. Saat ini kita kurang lebih market share-nya ada sekitar 95 sampai 96% market share BBM untuk sektor gasolin. Izinkan juga kami menanggapi barangkali untuk terkait pengujian. Kami juga terbuka kepada rekan-rekan media apabila ingin melihat bagaimana proses quality control yang kami lakukan mulai dari terminal sampai dengan SPBU. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan informasi publik yang jelas, yang transparan, bagaimana kita mengontrol layanan tersebut untuk memberikan jaminan mutu kepada masyarakat. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih Bapak Dirut dan Bapak Direksi. Terima kasih rekan-rekan media. Kami tutup press conference-nya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.